Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Ada pertanyaan yang bagus juga dari Ayu. Dan ini katanya pertanyaan terakhir dia. Kita lihat ya Ayu, apakah ini pertanyaan kamu yang terakhir? Ini pertanyaan dari Ayu ya, Ayu Ningtyas. Cuma aku heran, kenapa AS ini nggak mau publikin atau publikasikan istrinya, biar netizen nggak berargumen yang tidak-tidak. Maksudnya AS apa ya? Coba Madam terawangin lagi, abis ini aku nggak nanya-nanya lagi ya. Banyak sekali pertanyaan loh. Madam Suki ini dikejar-kejar sama fansnya Aldebaran Andin, belum lagi dikejar-kejar sama fansnya Highsoft, belum lagi dikejar-kejar sama siapa ya, orang yang mau reading tarot secara personal. Oke, ayo Madam Suki mau bacain. Kenapa ya AS ini nggak mau publikasiin istrinya? Oke, AS, Madam Suki ini pengen tanya ya dari salah satu mungkin fans kamu atau orang yang hanya kepo seperti Ayu ya, atau yang lain-lain. Kenapa sih kamu itu gak publikasikan istri kamu? Kenapa? Publikasikan aja supaya netizen itu gak berisik, ya kan? Ayo, tolong Madam Suki dijawab AS. Dijawab ya AS. Iya. Alasannya bagi seorang AS tidak mau mempublikasikan istrinya. Di sini ada Ten of Pentacles, Ayu. Di sini ada The Wheel, ya. Dan alasan ketiga, AS kenapa tidak mempublikasikan istrinya supaya netizen nggak pada berisik. Di sini ada Eight of Pentacles. Jangan ada yang bilang kalau Madam Suki itu banyak ngoceh, karena ini seperti yang Madam Suki beritahu kalian, kartu tarotnya Madam Suki adalah kartu yang bercerita. Jadi di sini kenapa AS tidak mempublikasikan istrinya, ya, supaya netizen nggak berisik. Ten of Pentacles artinya ini adalah masalah keluarga. Jadi seorang AS itu sangat tidak suka mempublikasikan, menceritakan, men-share, membagi apapun tentang keluarganya, tentang keluarga kecilnya kepada netizen. Dia nggak mau. Nah, intinya kalau dibilang pelit ya terserah deh. Pokoknya dia nggak mau. He doesn't want like people knows about his life. Ya, dia nggak mau. Ada kan ya public figure yang mau makan aja di share, yang suaminya lagi main HP di share, yang ke pantai aja di share. Nah, ini bukan tipenya sayang Ayu dan netizen yang pada berisik cari tahu kenapa AS itu nggak mau publikasikan istrinya. Karena AS ini tipe orang yang pelit untuk berbagi cerita keluarga. Ada loh orang seperti itu, ada ya, ada. Bahkan ya Madam Suki ini kan di Belanda ya, di Belanda dan di Thailand. Madam Suki itu kalau misalkan lagi kumpul sama keluarga, kan orang londo-londo itu kan ya, itu harus minta izin dulu sama mereka. Boleh nggak difoto, nanti di share di Facebook. Kalau mereka boleh, Madam Suki ambil fotonya. Kalau tidak, Madam Suki nggak ambil.
Makanya mungkin kalian juga bertanya, mana sih keluarganya Mandasuki? Ada sih, pernah dulu aku sempat, nggak banyak ya, foto-foto keluargaku yang Belanda, yang keluarga di Belanda itu aku share. Karena ada seperti itu sayangku, nggak semua ya. Kita itu bahkan kita itu izin, boleh nggak itu ya. Di sini ada the well itu adalah roda yang berputar. Jadi seorang Arya Saloka itu menyadari bahwa di dalam kehidupan artis itu nggak ada yang selamanya dia di atas nih, selamanya dia bakalan di atas, nggak ada. Dia bakalan di bawah, paling bawah, di samping, kegeser oleh artis-artis lain. Itu dia pahami betul ya. Makanya dia nggak mau, karena ketika dia nanti tidak di atas lagi, orang itu bisa memanfaatkan dia gitu loh ya. Terus di Eight of Pentacles ini artinya orang yang tipe pekerja keras. Dia tahu pada saat ini dia sedang bekerja untuk keluarganya dan untuk dirinya sendiri dan untuk masa depannya. Jadi fokus dia hanya pekerjaan itu, menjadi seorang pemeran. Kalau kalian perhatikan ketika dia ditanya sama Kiki Savitri, ingat nggak apa yang dia katakan? Saya dibayar untuk apa? Berpura-pura. Ya itulah kehidupan artis. Ketika mereka ada di depan kamera, mereka harus siap jadi orang lain ya, harus siap menjadi orang lain. Kayak Mandasuki waktu dulu pernah ikut sinetron ya, kan nggak terkenal ya kan. Ketika kita ngobrol dalam waktu 1 detik atau 1 menit, pas kita marah, 1 menit kemudian kita harus menangis. Intinya apa? Kita kan dibayar untuk menangis, untuk marah, untuk sedih. Dalam waktu hitungan menit, 1 menit kamu harus nangis, satu menit dari sekarang kamu harus marah gitu. Artinya apa? Seorang artis itu memang harus berpura-pura. Nah ini seorang Arya Saloka tahu Ayu, makanya dia nggak mau untuk mempublikasikan. Dan siapa istrinya itu? PA juga, dia juga seorang pemain, jadi dia mengerti lah bagaimana bermain cantik di kamera. Biarkan aja netizennya berisik ya, asalkan netizen nggak perlu tahu kehidupan mereka. Oke? Buat kalian yang mau reading tarot, silahkan secara personal, dan itu bermahar dan itu bertarif. Oke? Jadi buat kalian yang punya masalah rumah tangga, punya masalah-masalah keuangan, kehidupan, apapun saja ya. Masalah itu kan namanya beban hidup ya, bisa ditanyakan. Penyembuhan emosi silahkan. Kalian yang punya luka-luka batin silahkan. Yang mungkin kalian berpikir gini, bipolar itu kan nggak bisa sembuh, mental illness itu kan sulit sembuh, datang deh di Madam Suki ya. Karena Madam Suki juga mengobatin orang-orang yang seperti itu, yang autis, yang OCD, yang anxiety, yang pokoknya masalah-masalah gangguan dalam kejiwaan, gangguan dalam pikiran, mental illness. Juga kliennya Madam Suki pernah datang ke dokter, ke psikiater, ke psikolog, tapi mungkin belum jodohnya, dan mereka sembuh pada saat mereka mengikuti penyembuhan energi lintas benua ke Madam Suki. Tentu saja yang menyembuhkan adalah izin Tuhan atau Allah. Madam Suki hanya Madam Suki hanya perantara aja. Oke? Jadi buat kalian yang misalkan kalian, aduh kepribadianku ini kok tidak menyenangkan sih, atau aku ini kok menjadi orang aneh ya, mungkin bisa jadi itu adalah dari mental illness ya, atau hal-hal lain yang terjadi pada saat kita kecil yang belum tersembuhkan. Banyak orang berpikir ya, dengan healing kita pergi ke luar negeri, beli tas yang branded puluhan juta, mampu ya. Tapi mereka berpikir itu ya cara mereka healing. Totally wrong, itu salah. Jadi orang yang healing, mereka menganggap healing jalan-jalan ke mall, ke sini ke situ, itu sifatnya hanya sementara ya, tapi tidak bisa untuk menyembuhkan luka-luka batin, tidak bisa menyembuhkan jiwa kita yang pernah retak, jiwa kita yang pernah tersakiti ya. Mungkin ada yang bisa beli jam tangan ya puluhan juta, tas puluhan juta, mereka berpikir itu akan menyembuhkan. Enggak, semua itu sementara ya.
ketika kita mempunyai masalah yang belum beres dengan diri kita, benda-benda itu hanya benda-benda sayang. Madam Suki juga pernah keliling Eropa, sudah pernah, ya kan? Ada juga orang-orang yang mempunyai uang sampai miliaran. Kalau dengan cara keliling dunia, dengan cara keliling kemana-mana, itu mampu menyembuhkan luka-luka jiwa kita, menyembuhkan jiwa kita, barangkali saja rumah sakit jiwa itu tidak penuh. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you.